mohon perhatian kepada tamu undangan hadirin, untuk handphone mohon di silent atau dinonaktifkan pakai nada getar saja agar tidak mengganggu kehusukan prosesi acara pada pagi ini. Insyaallah kita akan mulai. Kepada yang belum mendapatkan tempat duduk, kami ulangi untuk teman-teman dari INME yang sebelah kanan, karena tamu undangan juga banyak, mohon untuk mengkondisikan nanti untuk tamu undangan. Nah, sebelah kiri sudah penuh, bisa nanti mengkondisikan di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ba'da hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami hormati kepada unsur Muspida Provinsi Banten, yang pertama Bapak Gubernur Banten atau yang mewakili. Selanjutnya yang kami hormati pimpinan DPRD Provinsi Banten atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Tanfidiyah PWNU Provinsi Banten. Yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten. Yang kami hormati perwakilan dari Polda Banten. Yang kami hormati tokoh masyarakat dari Dewan Masjid Indonesia Provinsi Banten. Hadirin wal hadirat, tamu undangan dari Korem, juga tokoh-tokoh pemuda baik dari Fatayat, dari Ansor, dari KNPI, dan unsur-unsur ormas masyarakat di seluruh Provinsi Banten. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas limpah nikmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini Kamis 17 Desember tahun 2020 akan terselenggara pelantikan pimpinan wilayah Ikatan Dai Muda Indonesia Provinsi Banten. Salawat beserta salam senantiasa kita sampaikan kepada hamba dan makhluk yang paling mulia, yang paling bertakwa, yang paling sabar, yang paling santun, yang paling gigih dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, yang tadi nama-nama yang indah sudah dilantunkan oleh kita semua. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam menegakkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, dan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat. Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, baiklah untuk mengawali acara kita pada hari ini. Demi terselenggara acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini bisa terselenggara dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Yuli, staf DPRD Provinsi Banten. Hadirin dimohon untuk berdiri. Bye.
hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita sama-sama dengarkan taujih robani kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Baiti alias Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والله يحب المحسنين.
Bismillahirrahmanirrahim. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tertera pada susunan pengurus agar kami harap untuk maju ke depan, diambil posisi tengah mulai dari ketua terpilih Ikatan Dai Muda Indonesia Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum surat keputusan kami sampaikan atau kami bacakan, maka mohon yang namanya kami sebutkan untuk hadir atau maju ke depan. Pengurus harian Ketua Kiai Haji Syahrul Ramadan SAG MM dimohon ke depan. Wakil Ketua 1 Saudara Kiai Haji Abdul Hakim SH dimohon ke depan. Wakil Ketua 2 Saudari Umi Yamsasni dimohon ke depan. Sekretaris Hasanuddin SPDI dimohon ke depan. Wakil Sekretaris 1 Saudara Faizal Zaki MSAG dimohon ke depan. Kemudian Saudara Wakil Sekretaris 2 Saudari Wakil Sekretaris 2 Rita Riani Romdin MPD dimohon ke depan. Bendahara Saudara Abdul Kafi SAG dimohon ke depan. Wakil Bendahara 1 Ahmad Ibad El Syarif SPDI dimohon ke depan. Wakil Bendahara 2 Saudari Masunah dimohon ke depan. Kemudian Ketua Divisi-Divisi. Ketua Divisi serta anggota Divisi. Divisi Dakwah dan Kaderisasi. Ketua Dr. Kiai Haji Abdul Mukhid Hafid As-Saifi, Sekretaris. Muhammad Khatib Al-Azami, anggota. Haromain, anggota. Mardani, anggota. Gus Ahmad Irsyad Al-Faruq MA, anggota, dimohon ke depan. Untuk divisi sumber daya, da'i, da'iyah, dan kaderisasi, Saudara Ahmad Aliyuddin, Ketua Koordinator. Ariful Makhalli, Sekretaris. Imam Sucipto MPDI, anggota. Marlan Eski, anggota. Su'aib, anggota. Ubay Bayhaqi, anggota, dimohon ke depan. Kemudian divisi sumber daya ekonomi umat, Ketua Koordinator Kiai Haji Utis Sutisna
Ferdian, Sekretaris, Abdul Baiti, Wakil Sekretaris, Muhammad Azlani Alzani, anggota, Abu Asirin SPDI, anggota, Asep Solehuddin MA, anggota, dimohon ke depan. Kemudian untuk divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Ketua Koordinator Ahmad Alawi, Muhammad Afham Jamil, Sekretaris, Muhammad Bahrul Hayat, anggota, Ahmad Sonali, anggota, Sazili, anggota, dimohon ke depan. Kemudian yang terakhir untuk divisi Pemberdayaan dan Peranan Muslimah, Saudari Anisatus Solehah SPD, Ketua Koordinator, Saudari Ida Nurlailah SPDI, Sekretaris, Siti Nina Sartika, anggota, kami ulangi, Haja Usmawati SAG, anggota. Kami ulangi, divisi Pemberdayaan Peranan Muslimah, Ketua Koordinator Anisatus Solehah SPD, Sekretaris Ida Nurlailah SPDI, Siti Nina Sartika, anggota. Kami ralat tidak ada Siti Nina Sartika. Haja Kusumawati SAG, Ida Farida SAG, anggota, Neneng Sumarni, anggota. Yang tadi saya sebutkan dimohon ke depan. Sudah semuanya? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah diikuti dulu, nanti akan dibacakan oleh PP. Saya hanya menyampaikan surat keputusan Pimpinan Pusat Ikatan Dai Muda Indonesia Sumber Sekretariat di Jalan Raya Perugi nomor 1 Makassar, Sulawesi Selatan. Surat keputusan nomor 39 PP IPMI garis miring 8 garis miring 7 garis miring 12 garis miring 2020 tentang pengukuhan susunan personalia pelindung Dewan Penasehat Majelis Musyawarah dan Pengurus Pimpinan Wilayah Ikatan Dai Muda Indonesia Provinsi Banten masa amanah 2020 sampai dengan 2023. Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Dai Muda Indonesia menimbang bahwa sehubungan dengan tersusunnya personalia lengkap kepengurusan pengurus wilayah Ikatan Dai Muda Indonesia Provinsi Banten, maka dipandang perlu untuk mengukuhkan personalia dimaksud. B. Bahwa sehubungan butir A tersebut di atas untuk tertib administrasi dan organisasi dipandang perlu menerbitkan surat keputusan pengukuhannya, mengingat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pengurus pusat Ikatan Dai Muda Indonesia. 2. Keputusan Munas 1 tahun 2015. 3. Keputusan Mukernas 1 tahun 2015. 4. Keputusan Rapat Anggota tahun 2015. Memperhatikan surat formatur Musda 2 PW IPMI Provinsi Banten
nomor 1 PW IDMI garis miring 12/2020 tertanggal 4 Desember 2020 tentang susunan pengurus PW IDMI Provinsi Banten masa amanah 2020 sampai dengan 2023. Pimpinan Pusat Ikatan Dai Muda Indonesia memutuskan: pertama, mengukuhkan susunan personalia pelindung penasehat Majelis Musyawarah dan pengurus pimpinan wilayah IDMI Provinsi Banten serta masa amanah 2020 sampai dengan 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan, dan lampiran tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari surat keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 4 Desember 2020 Masehi bersepatan dengan 19 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Pimpinan Pusat Ikatan Dai Muda Indonesia Kiai Haji Dr. Muhammad Irham A. Mu'in STHI MTHI Ketua Umum. Kemudian keputusan para ketua dan anggota yang tadi sudah kami sebutkan adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan. Dan kami tambahkan untuk susunan personalia pelindung penasehat Majelis Musyawarah, kami tambahkan yang tadi belum kami sampaikan: Dewan Pelindung Gubernur Provinsi Banten, kemudian Kapolda Banten atau Kapolda Kepolisian Daerah Banten, dan Rim 064 MY Banten, Kepala Kemenag Provinsi Banten, kemudian penasehat Ketua MUI Provinsi Banten, Ketua Basnas Provinsi Banten, Ketua BKMT Provinsi Banten, kemudian Majelis Musyawarah Kiai Haji Basri SPDI, Al-Mukarram Dr. Andes Haji Marzuki Usman MA, Haji Ade Awaludin Sarjana Agama, Dr. Andes Kiai Haji Anas Thohir MBA, Kiai Haji Muhammad Rasna Dahlan MAG, Dr. Andes Kiai Haji Ramdin Haji Rian MM, Kiai Haji Encep Supendi, dan terakhir Ade Yunus. Demikian, karena tadi semua sudah kami sebutkan, yang telah kami sebutkan, maka demikianlah surat keputusan yang perlu kami sampaikan. Kemudian selanjutnya akan diikuti dengan pimpinan pusat PP Perwakilan IDMI Wilayah Makassar. Untuk beliau Kiai Haji, untuk beliau Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Saripudin Liwang MA dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pengurus IDMI Provinsi Banten, sebelum mengambil sumpah atau janji sebagai pengurus pimpinan wilayah IDMI Provinsi Banten masa amanah 2020-2023, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah saudara siap menjadi pengurus pimpinan wilayah IDMI Provinsi Banten? Siap. Pertanyaan kedua, apakah para dai-dai siap berkorban demi umat, agama, bangsa dan negara
serta bersedia membesarkan organisasi? Pertanyaan ketiga, bersedia diambil sumpah dan janji sebagai pimpinan wilayah ITMI Provinsi Banten masa amanah 2020-2023? Apabila bersedia, ikuti kata-kata saya. Kami pengurus pimpinan wilayah Ikatan Dai Muda Indonesia Provinsi Banten masa amanah 2020-2023. 1. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Akan memenuhi kewajiban sebagai pimpinan wilayah ITMI Provinsi Banten masa amanah 2020-2023. 3. Senantiasa menjaga integritas, bersikap jujur, adil, disiplin, bertanggung jawab dalam mengemban tugas sebagai pengurus. 4. Senantiasa menjaga harkat, martabat, dan citra organisasi dalam menjalankan tugas. 5. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Terima kasih. Demikianlah ikrar dan pengambilan sumpah pengurus telah dilaksanakan. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua terpilih, kemudian juga perwakilan dari Muspida, dalam hal ini Bapak Ketua DPRD atau mungkin Gubernur, untuk menandatangani berita acara di depan. Kami mohon pada panitia untuk menyiapkan meja yang mungkin bisa digunakan untuk menandatangani. Kami mohon kepada perwakilan dari Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, Bapak Dandim, juga Bapak Pangdam, kami Pak Pangdam, kemudian Bapak Kemenak untuk maju juga menyaksikan penandatanganan berita acara pelantikan pengurus wilayah ITMI Provinsi Banten. Kemudian kepada ketua terpilih, kemudian pimpinan dan perwakilan pusat dari ITMI dan utusan dari Muspida, kami mohon untuk ke depan menandatangani berita acara yang telah disediakan. Awas betul. Boleh kan? Saya terjelma itu ngalahkan lagi. Saya merhatiin terbalik. Saya mau membantu. Sambil kita menyaksikan alangkah baiknya kita bersolawat. Pada perwakilan Muspida, dalam hal ini Bapak Gubernur, mungkin utusan, kemudian beberapa Bapak Pangdam atau utusan, Bapak Kapolda atau utusan, dan Bapak Kemenak yang juga mungkin dari utusan, kami mohon untuk menyaksikan penandatanganan berita acara pelantikan. Juga kami mohon pada Bapak perwakilan DPRD, dalam hal ini kami persilakan untuk menyaksikan penandatanganan berita acara pelantikan. Pada Pak bagian dokumentasi, agar kami harap untuk mengambil momen ini Provinsi Banten. Ini tidak akan terulang ya Pak ya, terulang lagi 2023. Ya, jadi disaksikan oleh Ade nanti mewakili dari
pemerintah Pak Awaludin untuk tanda tangan. Sekali lagi sama-sama ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara kembali kepada MC. Ya, dilanjutkan dengan dokumentasi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siap Pak, tahan Pak, sekali lagi Pak. Pak, lihat kamera Pak. Lihat kamera Pak, fotonya dicetak. 1, 2. Fotonya dicetak Pak, sekali lagi. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Dilepas kali ini enggak gantungnya. Lepas dikit. Dilepas. Biar kita warnanya terlihat. Oke, tahan. Bebas. Masnya naikin ke atas. Masnya naikin. Depan hidung. 1, 2. 1, 2. ITMI Banten. ITMI Banten. Takbir. Tolong fotoin dong.
Para asatidz wal asatidzah dari IKMI, alhamdulillah, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita lanjutkan. Ya, silakan menempati kursi masing-masing. Hadirin wal hadirat, tamu undangan, asatidz wal asatidzah, tokoh masyarakat. Selanjutnya akan kita dengarkan Ketua terpilih PW IKMI Banten yang akan menyampaikan sepatah dua kata-kata orasinya kepada Al-Mukarram, pimpinan wilayah Ketua IKMI Banten yang barusan dilantik, Al-Mukarram Kiai Haji Syahrul Ramadan SAG MM. Waktu dan tempat falyatafadhal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waliyis salihin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa hujjatillahi 'alan nasi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati Gubernur Banten Bapak Dr. Andes Haji Wahidin Ali, yang mewakili, yang kita muliakan juga Bapak Kapolda atau yang mewakili, Bapak dari Korem Maulana Yusuf yang mewakili, juga kepada Ketua Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia atau yang mewakili, kemudian wabil khusus Pimpinan Pusat Dr. Muhammad Irham A'muin STHI MTHI, berikut seluruh jajarannya. Dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Dr. Andes Syarifuddin Liwa, kemudian juga Bapak Kiai Haji Hasan Basri, kemudian diwakili juga alhamdulillah kita dihadiri oleh pimpinan wilayah Jawa Barat dan juga dihadiri oleh para dewan pertimbangan dan dewan permusyawaratan. Ada Kiai Haji Romdin Al-Mukarram, guru saya Kiai Haji Encep Subandi, dan juga kakanda saya Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Ade Awaludin MH, dan seluruh tamu undangan, ibu bapak, para pengurus pimpinan wilayah Ikatan Dai Muda Indonesia Provinsi Banten yang baru saja dilantik. Mudah-mudahan pelantikan kita membawa berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara para hadirin Al-Mukarram, para kiai, para asatidz, para guru, para tamu undangan, ini merupakan suatu peristiwa yang sangat luar biasa, sekaligus amanah yang begitu amat berat. Karena Provinsi Banten terkenal begitu banyak sekali para ulama, para kiai, para dai dan daiyah yang sudah tidak diragukan lagi
baik kapasitas maupun kompetensinya. Nah, kita generasi muda ingin mengambil peran sedikit sebagai organ alternatif di tengah kegamangan politik, di tengah-tengah masyarakat sudah bosan dengan begitu banyak konflik interest dan gonjang-ganjing politik. Maka IPMI hadir sebagai organ alternatif sekaligus ingin menjawab persoalan umat khususnya di wilayah Provinsi Banten. Disadari atau tidak, hadirin hadirat, bahwa kita telah memasuki era yang oleh masyarakat dunia disebut dengan era global, di mana derasnya arus globalisasi, meletusnya revolusi informasi, dan tingginya lompatan teknologi komunikasi menyebabkan terjadinya perubahan di berbagai bidang. Kita hari ini dan ke depan akan menyaksikan perubahan yang begitu sangat cepat terjadi terus-menerus, di mana dunia menjadi amat sangat transparan. Jendela negara-negara tetangga akan semakin terbuka. Bahkan apa saja yang dilakukan oleh manusia yang berada di kutub utara bisa diintip oleh manusia yang berada di kutub selatan. Ini terjadi karena begitu derasnya sekali lagi teknologi informasi, revolusi informasi. Dan salah satu pengaruh besar dari perubahan ini adalah derasnya berita dan informasi-informasi yang mengguyur dan diterima oleh masyarakat kita. Ini tentu ada sisi positif dan negatif. Bahkan belakangan kita nilai berita-berita dan informasi-informasi yang bertebaran di masyarakat itu lebih banyak tidak mampu masyarakat memfilter, memverifikasi dari setiap informasi dan berita yang diterima oleh masyarakat. Karena hari ini memang yang menjadi objek berita tersebut adalah masyarakat, dan masyarakat yang memiliki kuasa penuh untuk menilai dan menafsirkan setiap berita dan informasi yang mereka terima. Ini tentu sangat berbahaya, karena setiap masyarakat bisa memutuskan dan menentukan mana berita yang baik, mana berita yang benar, mana berita yang negatif, mana yang berita yang positif. Itu ditentukan, diputuskan oleh masing-masing masyarakat. Karena itulah program yang akan kita laksanakan selaku pengurus pimpinan wilayah IPMI Provinsi Banten adalah memberikan advokasi, membimbing dan membina masyarakat kita, terutama dalam menerima informasi, menerima berita-berita melalui kajian-kajian dakwah, baik itu di media sosial maupun di tataran lapangan. Oleh karena itu, para tamu undangan, para pemerintah musbida yang berwenang, insya Allah salah satu program kita adalah nanti pengurus wilayah IPMI Provinsi Banten akan melaksanakan yang disebut dengan dai bersertifikat. Bukan sertifikasi dai, ini agak berbeda. Kalau sertifikasi dai atau sertifikat dai itu sama dengan sertifikat guru, di mana harus ada tunjangan, harus ada gaji, harus taat dan tunduk pada struktural dan lain sebagainya, sehingga akan menimbulkan interest politik tertentu, lemahnya daya kritis kita sebagai pengurus dan lain sebagainya. Tapi yang ingin kita lakukan adalah bagaimana
dai bersertifikat. Untuk apa dai bersertifikat? Yakni diantaranya adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas seorang dai tersebut. Kenapa kami melihat ini sangat penting? Karena tadi masyarakat sudah diguyur informasi dan mereka menentukan sendiri benar atau salahnya, sementara seorang dai, seorang penceramah yang memberikan penyuluhan tidak diberikan kapasitas yang memadai, ini sungguh sangat berbahaya. Sungguh sangat berbahaya. Bahkan banyak para dai yang tidak mengetahui masalah. Kita sadar betul sebagai dai yang muda harus terus menerus belajar, harus terus meningkatkan kapasitas kita sebagai seorang dai. Jangan merasa cukup dan puas dengan keilmuan yang sudah ada, karena seringkali terjadi, bahkan ada seorang yang disebut ustaz, salah satu pimpinan partai Islam besar di Indonesia, gelarnya profesor, bahkan ternyata diketahui dia tidak bisa baca Al-Quran. Ini sangat berbahaya. Maka itu dai bersertifikat yang kita akan lakukan secara independen dan tentu akan bersinergi dengan pemangku wilayah, dengan pemerintahan setempat. Kita akan menggrill, kita akan meningkatkan kapasitas para dai, khususnya yang tergabung dalam pengurus wilayah Ikatan Dai Muda Indonesia. Di samping kita akan meningkatkan kapasitas, kita juga akan mengembangkan dan meningkatkan profesionalitas dan kompetensi kita sebagai seorang dai. Jadi nanti kita akan berikan pelatihan-pelatihan khusus. Misalnya pelatihan zakat, karena terus terang Bapak-bapak, para hadirin, seorang dai tentu memiliki kompetensi dan kapasitas berbeda-beda. Ada yang mahir sekali di kajian, ada yang di dakwah, ada yang di tahsin, ada yang di qori, qiraah, macam-macam kapasitasnya. Ada yang bahkan ahli di bidang waris, tapi dia tidak mampu atau bukan tidak mampu, kurang memadai di bidang orasi dan seterusnya begitu. Maka nanti kita akan spesialisasi, kita berikan verifikasi, kita berikan spesifikasi kemampuan para dai. Oh, ini di bidang kemampuan zakat, waris dan lain sebagainya. Kita akan berikan pendidikan itu. Kenapa? Karena ternyata itu kita saksikan sendiri. Belum lama kita menyaksikan atau mengikuti tabligh akbar, dihadiri oleh banyak umat. Itu yang penceramah mengaku saya ahli hadis. Kalau bicara hadis, saya ahlinya, saya pakarnya. Mau hadis apapun, saya pakarnya. Berbicara panjang 1 jam, dibilang ahli hadis, 1 hadis pun tidak keluar dari mulutnya. Saking ahlinya tuh. Ini keprihatinan kita, sehingga dai bersertifikat bukan hanya mampu secara keilmuan, tapi juga metode dan strategi dakwah. Banyak para dai yang ilmunya sudah memadai, tapi strategi dan metode dakwahnya belum cukup memadai. Inilah makanya kemudian kita terpanggil untuk mengorganisir, mengadvokasi, memberikan fasilitas kepada dai-dai yang ada di Banten, khususnya generasi muda. Generasi muda, para dai dan dai-nya, insya Allah akan kita sama-sama meningkatkan kapasitas kita, kompetensi kita dengan program yang kita sebut dengan dai bersertifikat. Di samping itu kita akan turun ke lapangan. Setelah kita drill dengan dai bersertifikat, kita akan turunkan ke daerah-daerah yang notabene miskin para dai dan ustadznya. Miskin secara ekonomi, miskin secara dai dan daiyahnya. Nah, ini tugas kita semuanya nanti insya Allah. Oleh karena itu kami sangat membutuhkan dukungan dan kerjasama pemerintah. Dalam hal ini
Kapolda, dan ini Kapolda, Bapak Gubernur berikut jajarannya, Musbidah seluruhnya untuk mendukung kami, wabil khusus juga kepada DPRD sebagai wakil kami. Bahkan yang telah memfasilitasi kita hingga terlaksananya pelantikan pimpinan wilayah IDMI Provinsi Banten. Maka kita ucapkan terima kasih besar kepada DPRD, khususnya fraksi Gerindra yang telah memberikan fasilitas kontribusinya hingga terlaksananya acara kita. Wabil khusus kami berterima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Haji Ade Awaludin MH yang begitu gigih memperjuangkan hingga terlaksananya pelantikan PW IDMI Provinsi Banten ini. Oleh karena itu, sekali lagi mudah-mudahan pelantikan pengurus PW IDMI Provinsi Banten ini menjadi tanda berjuang dan komitmennya kita mengembangkan dakwah di wilayah khususnya Provinsi Banten. Jangan sampai pelantikan menjadi awal sekaligus akhir perjuangan kita. Naudzubillah. Sekali lagi terima kasih atas semua pihak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Shalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da ma ba'du. Saya hormati pimpinan pusat Ikatan Dai Muda Indonesia, yang saya hormati Ketua IDMI Provinsi Banten, Ketua Wilayah beserta jajaran, yang saya hormati Ketua KWNU, Ketua DMI Provinsi Banten, dari Kapolda, dari unsur forum komunikasi daerah, tata tamu undangan, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para pengurus Ikatan Dai Muda Indonesia Provinsi Banten. Alhamdulillah pada hari ini ya, telah kita saksikan bersama salah satu aset bangsa telah dilantik di gedung rakyat ini. Jadi saya baru ini periode yang kedua, ya, baru mungkin 5-6 tahun menyaksikan selawat menggema di gedung DPR. Amin. Jadi serasa nostalgia santri terpanggil kembali. Begitu masuk saya mendengar marhaban, luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz, Pak Ketua, serta rekan-rekan sekalian. Ini sebuah kehormatan, sebuah kebanggaan bahwa ya selayaknya gedung DPRD adalah gedung rakyat. Kita sebagai institusi, sebagai organisasi masyarakatan, organisasi terutama yang terfokus melakukan pembinaan dalam meningkatkan kualitas keberagaman kita, keberagaman kita di tengah-tengah masyarakat yang plural. Ini sangat penting. Karena itu saya insya Allah ya akan terus dorong, mensupport bagaimana organisasi bisa menjadi organisasi alternatif di tengah banyaknya gesekan-gesekan kepentingan. Ya, kita lihat hari ini barangkali sesama umat Muslim terutama ya dengan organ yang berbeda selalu dihadapkan ya, benturan-benturan. Padahal ini persoalan komunikasi saja, ya, persoalan-persoalan yang koordinasi saja. Jadi mudah-mudahan ini ya dengan kualitas yang insya Allah tadi sampaikan Ketua, saya tahu betul beliau juga guru saya, ya. Ini terus membimbing melakukan kajian-kajian yang bagaimana selalu berfokus, selalu berpegang pada kitabullah dan Ahlussunnah wal Jamaah, kira-kira gitu. Jadi mudah-mudahan dengan bimbingan yang benar, ya, dengan arahan yang benar, ini membawa pencerahan bagi masyarakat Banten. Sehingga ini langsung juga ikut membantu berkontribusi terhadap mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena di tengah-tengah kita tadi betul disampaikan Ketua,
hari ini bagaimana tontonan-tontonan menjadi tuntunan. Ya. Kemarin misalnya di Pasar Kemis, di dapil saya, Kabupaten Tangerang, ini ada anak muda ya yang melakukan vandalisme terhadap sisi rumah ibadah, ya. Dan itu setelah integrasi ternyata semuanya bermuara daripada tontonan, ya, YouTube di kanal-kanal channel-channel yang tidak bertanggung jawab. Nah, karena itu harapan saya IDMI ke depan bukan hanya melakukan dakwah bil lisan, tapi juga dakwah bil hal. Ya, melakukan pencerahan melalui bimbingan media-media sosial, media-media yang alternatif, YouTube atau lain-lain. Saya kira itu efektif. Jadi bisa menjangkau masyarakat kita yang di pelosok-pelosok. Bayangkan sebenarnya kalau masyarakat yang pelosok-pelosok misalnya seperti Banten yang ada di daerah-daerah Pandeglang, di daerah-daerah jauh, yang jangkauan daripada akses bimbingan ini sangat rentan sekali. Karena apa? Karena dengan akses informasi yang sama, kesempatan yang sama, akses yang sama, tetapi tabayunnya nggak ada. Ya, ruang tabayunnya sangat susah. Karena itu hari ini, wah luar biasa kita ya terutama barangkali di aparat penegak hukum bisa melihat data tabulasi bagaimana kekerasan, ya, kejahatan itu bukan hanya di perkotaan, tapi sudah mengarah sekarang timbul di pedesaan-pedesaan. Saya meyakini ini tidak lepas dari peran-peran media-media yang ya teknologi informasi yang begitu pesat menjangkau pelosok-pelosok itu. Karena itu harapan kami adalah ini juga menjadi solusi alternatif bagaimana memberikan pencerahan tadi, bimbingan sampai ke pelosok-pelosok. Ya. Ini bukan hanya ada di Provinsi Banten, tapi ada di semua 8 kabupaten kota. Kalau perlu dekat kecamatan. Nah, sebagai mitra strategis pemerintah dalam rangka membangun pencerahan kehidupan beragama tadi, saya kira ini ya dengan kualitas dai muda kita, ya tadi apalagi dai-nya bukan dai bersertifikat kan, bukan sertifikasi dai, tapi dai yang bersertifikat luar biasa. Ya, mudah-mudahan tidak lagi ada keraguan ketika dai-dai kita masuk ke kampung-kampung, ya ke institusi agama, institusi sekolah ataupun majelis yang lain. Karena itu harapan saya penting untuk terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, ya karena ini jangan sampai misalnya kegiatan-kegiatan pengajian kita tidak ada koordinasi kemudian dibubarkan gitu ya. Jadi tetap berkoordinasi dengan aparat hukum, Polres, Polsek gitu, apapun kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan ke depan. Selamat, saya ucapkan terima kasih ya. Selamat berjuang, selamat bekerja. Barangkali setelah ini yang penting adalah rapat kerja ya berarti ya. Karena setelah pelantikan yang terpenting adalah rapat kerja. Kerjanya harus dirapatkan. Kalau tidak dirapatkan nanti nggak ketemu ya. Kedudukan kita capaian kita bersama. Terima kasih. Alikalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji, mohon tidak turun dulu. Lanjutkan dengan pemotongan tumpeng. Pada dari IDMI Pusat untuk depan. Tumpeng bersama oleh Bapak Ketua Dewan. Alhamdulillah. Kedua diberikan kepada Bapak Ketua terpilih. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Barik wa sallim ala Rasulillah wa ala Rasulillah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma iftah abwabal khair wa abwabal barakah. Amin. وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وصل على القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا دافع البلاء يا الله يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. ادفع عنا من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة ومن عدو من الإنسان والجن والشيطان والإبليس وما يطير من الهواء وما ينزل من السماء
السماء وما يخرج من الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والبأساء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحنات ما ظهر منها وما بطن من بلادنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Selanjutnya disaksikan oleh ketua terpilih jabatan Ya. Kameramen Di sini Pak. Tuh. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Banten kepada yang terhormat Abu Karom dan Mengkoromah Umi Haji Ayam Sasni dan Zakah Petir disilahkan takbir. Allahu Akbar. dari sudut kanan. Alhamdulillah Duet mau sekaligus percaturan peresmian IJP mangga. IJP gak usah pakai beda. Gak usah grogi. Cara mamapi gak usah grogi. Ya. Sekaligus Punten. Kita harus sambil lihat jam. Takut lewat waktunya. 5 menit Katanya paling lama 7 menit. Ya, Umi akan mengikuti sesuai dengan permintaan. Oke. Karena kalau memang lebih dari 7 menit, mohon maaf, kesananya dihitung per menit. Siap.
Kita tutup dengan doa setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Kita tutup dengan hamdalah. Seluruh rangkaian acara kita ucapkan jazakumullah ahsanal jaza kepada donatur dari Ciri, Bapak Ade beserta Ibu dari anggota dewan dan seluruh yang membantu acara ini. Mudah-mudahan Allah berikan balasan jazaan ahsanal jaza. Kami yang memandu acara beserta Ustazah Alma, MC serius dan saya MC tidak serius. Marilah kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.